Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang bab 4, jaringan tumbuhan. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang morfologi, ciri-cirinya, dan fungsinya, bagian-bagian tumbuhan. Ayo coba kalian ingat-ingat ada berapa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anatominya. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan ke pembelajaran pada kelas 7 tentang sistem organisasi ya, pada biologi. Nah, jadi kalau pada biologi itu semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Ya, kemudian sel yang saling bekerja sama nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian jaringan ini. Jadi misalnya di sini ada sel. Jadi Ibu contohkan di sini ada sel tumbuhan. Nah, di sini ada organel-organel sel tumbuhan seperti kloroplas, terus ada vakuolanya yang besar dan macam-macam. Kemudian sel-sel ini, sel yang banyak itu nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan tumbuhan ketika diamati di bawah mikroskop. Jadi, jaringan ini dia itu terlihat jelas kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian jaringan-jaringan ini, jaringan yang sama, akan bekerja sama dan membentuk yang namanya organ. Nah, ini adalah ternyata organ yang dibentuk oleh jaringan di atas adalah batang. Nah, ini contoh dari batang bayam. Nah, kalau pada tumbuhan, karena dia itu sifat organismenya simple, organ dan sistem organ pada tumbuhan itu sama. Jadi organnya batang, sistem organnya juga batang. Nah, batang ini nanti akan bergabung dengan organ lain yaitu akar, daun, membentuk organisme. Karena di sini batangnya itu batang bayam, maka organismenya adalah bayam yang secara utuh. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali ya. Jadi kita sekarang akan mempelajari di bagian yang sini, jaringan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas jaringan, kalau misalnya pembelajaran minggu kemarin itu kita mempelajari tentang morfologi, sekarang anatomi, terus sekarang Ibu ingin kasih tahu dulu apa sih bedanya morfologi dan anatomi. Jadi morfologi dan anatomi itu sebenarnya adalah cabang dari ilmu biologi ya. Jadi ilmu biologi ini besar dan luas. Nah, itu dibagi-bagi lagi. Kalau misalnya morfologi, itu dia mempelajari tentang struktur luar makhluk hidup. Jadi yang tampak oleh mata kita. Misalnya ini adalah tumbuhan, jadi kalau misalnya morfologi kita itu mempelajari bentuk daunnya gimana, terus struktur daunnya gimana, tekstur daunnya gimana, jadi yang bagian luar. Sedangkan anatomi itu bagian dalamnya. Jadi misalnya ini adalah anatomi itu adalah cabang, benarnya cabang ya, cabang yang pelajari struktur dalam makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ini adalah batang, morfologinya itu tentang tekstur bentuknya. Nah, kalau anatomi, batang ini akan dipotong, terus habis itu kita lihat dalamnya. Ternyata dalamnya itu kayak gini. Nah, ini kalau ini itu adalah anatomi dari daun dikotil ya. Jadi itu bedanya morfologi dan anatomi. Simpelnya kalau morfologi itu luar, kalau anatomi itu dalam. Kalau contohnya pada manusia, morfologi itu ya bentuk matanya gimana, terus habis itu bentuk rambutnya ikal atau lurus. Nah, kalau anatomi itu dalamnya, jadi ototnya, bentuk ototnya itu strukturnya gimana, nah kayak gitu. Itu kalau misalnya pada hewan atau manusia. Oke, sekarang kita mulai memasuki jaringan tumbuhan. Nah, jadi di dalam tumbuhan itu ada beberapa macam jaringan, totalnya ada 5, apa aja? Ini, yang pertama itu adalah meristem. Jadi meristem itu biasanya ada di ujung, jadi di sebelah sini, ini adalah contohnya. Terus habis itu ada yang namanya jaringan dasar, nanti kita akan pelajari macam jaringan dasar apa aja.
Ada juga yang namanya jaringan penyokong. Nah, namanya aja penyokong ya, berarti menyokong atau mensupport. Nah, ini juga ada beberapa macamnya. Kemudian ada namanya jaringan pengangkut. Nah, ini sebelah sini ini, oke, Ibu pakai ini coba ya. Nah, jaringan pengangkut ini adalah bagian yang Ibu lingkari. Nah, ini adalah jaringan pengangkut. Berarti tugasnya untuk mengangkut. Apa yang diangkut? Nah, nanti kita juga mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah jaringan pelindung. Ini semuanya ini adalah semua sel-sel yang ada di gambar ini merupakan jaringan pelindung. Nah, ingat tadi kalau misalnya kita flashback ke yang tadi, tingkatan-tingkatannya ini kan satu sel ya. Nah, satu sel ini kalau misalnya dia bergabung dengan sel yang lain terus melakukan fungsinya, nah itu yang dinamakan dengan jaringan. Nah, ini adalah jaringannya. Kita menuju ke jaringan pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini dia itu mempunyai sifat sel-selnya itu cepat sekali membelah dan selalu melakukan pembelahan. Jadi fungsinya itu untuk pertumbuhan, selalu bertumbuh. Ada 3, yaitu apikal, lateral, dan interkalar. Nah, kita akan belajar secara singkat dulu kalau untuk jaringan meristem. Jadi jaringan meristem yang pertama itu jaringan apikal, namanya dari kata-kata apex, yaitu di ujung. Jadi dia ada di ujung, entah itu ujung tunas, ujung batang, ataupun ada di ujung akar. Ini sama-sama jaringan meristem apikal. Ini contohnya. Kalau meristem lateral, dia ini untuk pertumbuhan tapi ke arah samping. Jadi untuk memperbesar diameternya batang, ya, itu untuk meristem lateral. Jadi dia itu nanti akan membentuk yang dinamakan dengan kambium ya. Biasanya itu pada tumbuhan dikotil seperti mangga. Terus ini contoh dari meristem yang ketiga, yaitu namanya meristem interkalar. Nah, kalau meristem interkalar itu dia ada pada ruas-ruas. Biasanya ini pada tumbuhan yang memiliki ruas seperti bambu ataupun rumput-rumputan. Nah, dia itu letaknya ada di bagian sini. Nah, jadi dia itu selalu mengadakan pertumbuhan. Kalau misalnya dalamnya dia ada di sebelah sini, terus dia juga ada di sini. Jadi kalau bambu ini itu sebenarnya merupakan keluarga rumput-rumputan. Jadi dia ada rumput yang paling besar. Di rumput-rumputan itu juga punya meristem interkalar. Nah, itu ada 3 tadi ya, jaringan meristem. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Jadi misalnya kalian memotong rumput ya, atau memotong bambu, itu nanti dia akan tumbuh kembali. Namun kalau misalnya kita memangkas batang pohon atau cabangnya, nah dia itu akan berhenti tumbuh. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, ini contoh gambarnya ya. Kalau misalnya kalian memotong cabang dari batang, dia akan berhenti tumbuh dan membentuk bekas. Tapi kalau misalnya memotong bambu ataupun rumput, beberapa hari atau minggu kemudian dia akan tumbuh lagi. Pause kalau misalnya kalian masih ingin menemukan jawabannya. Kalau sudah nggak sabar, jawabannya karena kalian memotong meristemnya kalau misalnya pada batang. Jadi kalau pada pohon atau cabang batang, meristemnya itu ada di ujung. Misalnya kita potong, berarti kita udah mengambil meristemnya, udah memotong meristemnya, dia tidak bisa melakukan pertumbuhan lagi. Namun kalau pada rumput atau bambu, meristem itu ada pada setiap ruasnya. Jadi misalnya kita potong sebelah sini, dia tetap bisa melakukan pertumbuhan karena bagian sini masih ada meristemnya, sebelah sini juga ada meristemnya. Kalau ini udah nggak ada karena ada pada ujungnya saja. Kita lanjut ke jaringan kedua atau kita sebutnya sebagai jaringan dasar atau ground tissue. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ground tissue, yaitu
dinamakan dengan jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini itu dia biasanya mengisi dari bagian tumbuhan itu sendiri. Dan ciri-cirinya itu dia memiliki banyak ruang antar sel atau rongga-rongga udara antara sel satu dengan yang lainnya. Nah, terus dinding selnya itu dia masih tipis dan mudah sekali membelah. Itu adalah ciri dari jaringan parenkim atau yang masuk ke dalam jaringan dasar. Kemudian jaringan ketiga yaitu jaringan penyokong. Dilihat dari namanya, berarti dia itu berfungsinya sebagai memperkuat atau menyokong tumbuhan tersebut. Nah, jaringan penyokong di sini itu dibagi jadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ini adalah contoh dari jaringan kolenkim. Kalau yang ini adalah sklerenkim. Coba kalian perhatikan perbedaan antar keduanya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan perbedaan atau cirinya. Kalau misalnya pada jaringan kolenkim, dia itu dinding selnya melakukan penebalan, tapi penebalannya itu tidak rata pada semua sisinya. Jadi ada dinding selnya. Nah, dinding selnya tuh ada yang tipis, terus ada yang tebal, jadi gak rata. Terus biasanya dia itu terdapat pada bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi misalnya pada tunas muda atau batang muda kayak gitu. Nah, berbeda dengan sklerenkim. Kalau sklerenkim penebalan dindingnya itu rata dan tebal, lebih tebal dari kolenkim. Jadi penebalan dinding selnya ini lebih tebal daripada yang kolenkim. Terus selnya itu sudah tua sehingga dia susah atau malah tidak dapat membelah sama sekali. Biasanya terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah tua, misalnya kayak sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu dia tersusun dari sklerenkim, jadi dia bisa kedap air juga. Kalau misalnya kelapa kan biasanya kita temukan pada pantai ataupun dekat sungai ya. Nah, misalnya bijinya itu jatuh ke air, biji itu atau buah kelapa itu tidak akan membusuk karena ini fungsi dari sklerenkim ini. Jadi dia menahan air untuk dapat masuk ke dalam si buah kelapanya. Contoh lain itu juga terdapat pada buah kenari jaringan ini. Jaringan sklerenkim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam jaringan yang keempat, yaitu jaringan pengangkut. Sesuai namanya, berarti dia berfungsi untuk mengangkut. Apa yang diangkut? Nah, itu tergantung dari jenisnya. Jadi ada dua ya, kalau di jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Kalau xilem, dia itu mengangkut air, makanan, unsur hara dari tanah menuju bagian tumbuhan yang lain, entah itu batang, ranting, bunga, ataupun daun. Nah, kebalikannya dari xilem, kalau misalnya phloem ini mengangkut hasil fotosintesis, yaitu berupa glukosa C6H12O6. Nah, glukosa ini hasil dari fotosintesis akan disebarkan ke bagian tumbuhan yang lain, entah itu biji, buah, ataupun batang, ataupun akar. Nah, itu jadi bedanya. Cara gampang ingatnya, kalau phloem ada F-nya, berarti dia itu mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem itu berarti kebalikannya, yaitu mengangkut air atau zat hara dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Kalau misalnya kita perhatikan bentuk selnya pun dia berbeda. Jadi kalau pada xilem ini, dia itu tersusun dari sel mati, jadi udah tebal-tebal, dinding selnya ini udah tebal. Kalau misalnya phloem, dia itu masih hidup selnya dan dindingnya tuh masih tipis-tipis. Kalau dilihat dari permeabilitasnya atau mudah tidaknya air masuk keluar dari dindingnya, kalau misalnya xilem ini dia itu lebih susah
Dan kalau foam itu lebih mudah untuk transportasi air dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini itu sifatnya yang melindungi jaringan di bawahnya. Nah, ini contohnya yaitu epidermis. Yang Ibu contohkan di sini adalah epidermis pada daun. Jadi epidermis ini ada pada semua organ tumbuhan, dan yang Ibu contohkan adalah daun. Pada daun ada epidermis atas dan juga ada epidermis bawah ya. Nah, si epidermis ini nanti akan melindungi jaringan di bawahnya. Nah, ini dari bagian sini sampai bawah sini itu akan dilindungi oleh si epidermis. Nah, epidermis ini nanti juga dia selnya itu melakukan modifikasi macam-macam. Ada yang jadi duri, ada yang jadi trikoma, kayak gitu. Kalau kalian tanya nih apa yang coklat-coklat di sini, nah ini namanya adalah kutikula. Jadi kutikula ini dia itu fungsinya juga sebagai perlindungan, dan dia itu mencegah kehilangan banyak air akibat penguapan. Nah, setelah mempelajari 5 jaringan tadi, sekarang kita masuk ke dalam anatomi tiap organnya. Di sini ada 3 yang kita fokus untuk bahas, yaitu akar, batang, dan daun. Kita akan mulai dari anatominya daun terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya daun, dia kan bentuknya tipis ya. Terus misalnya kita potong secara melintang atau berdiri atau tegak lurus, terus kita amati di bawah mikroskop, maka kurang lebih dia itu akan terlihat seperti ini. Ibu mulai penjelasannya dari atas. Di bagian paling atas ada kutikula tadi yang berfungsi untuk dia melindungi dan mencegah kehilangan banyak air. Ada kutikula. Dia itu transparan sifatnya. Jadi selain kutikula, biasanya kalau pada daun contohnya jagung itu juga ditemukan bulu-bulu halus. Ada juga yang ada sel kipasnya, jadi bisa menggulung si daun itu. Terus setelah kutikula ada epidermis atas. Nah, ini epidermisnya. Fungsinya dia untuk melindungi jaringan di bawahnya. Ini epidermis atas. Kemudian setelah epidermis ada yang namanya jaringan palisade. Nah, palisade ini atau jaringan tiang ini itu merupakan jenis dari parenkim, yaitu jaringan dasar. Ini bisa disebut juga sebagai jaringan tiang karena dia itu bentuknya rapat. Si palisade ini bentuknya rapat. Terus kemudian pada jaringan palisade ini sel-selnya itu banyak sekali klorofilnya. Jadi dia banyak sekali klorofil di sini. Di sini adalah tempat di mana fotosintesis itu bekerja secara maksimum atau optimal. Kemudian di bawahnya jaringan palisade ini ada yang namanya jaringan spons atau bunga karang atau parenkim spons. Dia itu juga selnya punya banyak klorofil, cuman kalau pada jaringan sebanyak jaringan palisade. Kenapa? Karena sel-selnya itu tersusunnya jarang-jarang, jadi banyak sekali rongga antar selnya. Coba misalnya kalian perhatikan, ini ada nama lainnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini banyak sekali rongga udaranya. Nah, di sini banyak sekali rongga udara. Kemudian pada bagian mesofil, yaitu bagian antara epidermis atas dan epidermis bawah, juga ditemukan yang namanya berkas pembuluh atau jaringan pengangkut. Ya, di sini ada jaringan pembuluh juga. Jadi nanti hasil fotosintesis dari jaringan palisade atau bunga karang nanti akan disalurkan ke sini, ke floem,
akan disalurkan ke floem, nah nanti sama floem dibawa ke batang atau ke bagian tubuhan lain. Nah, sebaliknya, xilem itu nanti akan membawa bahan-bahan buat fotosintesis seperti air gitu dari xilem nanti akan dibawa ke sini. Ini kalau misalnya xilem ya. Ini yang floem. Nah, terus di sini ada epidermis bawah. Jadi selain ada epidermis atas juga ada epidermis bawah. Nah, kalau bedanya antara epidermis atas dan epidermis bawah itu, pada epidermis bawah dia lebih banyak ditemukan adanya stoma. Stoma ini dia itu seperti pori atau lubang pada epidermis bawah. Jadi kalau misalnya kita anggap daun ini adalah kamar, si stoma ini merupakan pintu, yaitu tempat keluar masuk. Jadi di sini dia itu juga tempat keluar masuk. Apa yang keluar masuk? Yaitu uap air, terus ada O2, ada CO2. Nah, dia keluar masuk lewat stoma ini, lewat pori-porinya. Nah, stoma ini adalah lubangnya. Kalau misalnya selnya yang ini sama yang ini, itu dinamakan sebagai sel penjaga atau guard cell, yaitu yang membuka atau menutup si stomanya. Potong daun dari tumbuhan dikotil. Anggap saja kalau daun monokotilnya itu adalah daun jagung, kemudian daun dikotilnya kita pakai daun karetan. Kalau pada daun jagung itu atau disebut zeamais, nama latinnya, perbedaan nyatanya dibanding dengan daun monokot, dia jaringan pengangkut atau silang floemnya itu tersusunnya banyak berderet-deret. Jadi ini itu adalah jaringan pengangkutnya, kemudian ini adalah jaringan pengangkutnya, ini juga merupakan jaringan pengangkutnya. Kenapa seperti itu? Karena tulang daunnya sejajar. Jadi kalau misalnya dipotong itu dia akan terlihat berderet-deret dan bentuknya itu seperti tengkorak. Jadi kalau misalnya kita balik ya, ini terlihatnya tuh seperti tengkorak. Ini adalah matanya, kemudian ini adalah mulutnya. Dan biasanya ditemukan yang namanya ini sel buliform atau sel kipas. Jadi sel ini itu bisa berguna untuk menggulung daunnya. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti daun jagung itu, kalau misalnya dia panas, dia akan sedikit menggulung daunnya. Kenapa kok kayak gitu? Karena untuk mengurangi penguapan. Jadi dia tidak layu. Nah, kalau pada dikotil itu, misalnya kita potong, dia xilem dan floemnya tuh tidak membentuk tengkorak seperti yang di sini. Jadi susunannya itu berbeda dan tidak berderet-deret seperti yang di sebelah sini. Dan biasanya itu dia tidak ditemukan adanya sel buliform ini atau jaringan kipas. Nah, itu tadi daun. Kita move ke organ selanjutnya, yaitu batang. Nah, ini Ibu langsung memaparkan bedanya antara batang dikotil dan yang monokotil. Coba sekarang kalian tebak mana yang dikotil, mana yang monokotil. Oke, sekarang Ibu jawab. Yang A, ini itu punyanya batang dikotil. Oke, Ibu tulis dikot. Terus yang B ini itu punyanya batang monokotil. Coba sekarang sebelum Ibu lanjut, kalian ingat-ingat dulu apa maksud dikot dan monokot yang di sini. Jangan sampai lupa ya, kalau misalnya dikotil itu maksudnya adalah dia bijinya itu berkeping dua, dia adalah dua, sedangkan monokotil itu adalah mono satu, dia bijinya berkeping satu. Kalau pada batang dikotil dan pada batang monokotil, kalian perhatikan gambarnya, apa yang bagiannya dia itu kurang lebih sama antara batang dikotil dan monokotil. Cuman perbedaannya adalah susunannya. Susunan apa yang berbeda? Yaitu susunan dari jaringan pengangkutnya atau floem dan xilem-nya.
Kalau misalnya pada jaringan dikotil, dia itu tersusunnya terpusat, bentuk lingkaran seperti ini. Ini adalah silem dan flumnya. Sedangkan pada monokotil dia itu tersusun tersebar, atau jaringan pengangkutnya itu tersusun tersebar. Jadi ada yang di sebelah sini, kemudian di sini dia juga membentuk jaringan pengangkut, juga di sini. Jadi kayak tersebar gitu aja. Nah, hal ini itu menyebabkan perbedaan kalau misalnya pada tumbuhan dikotil, dia itu dapat melakukan penambahan diameter batang karena ada kambiumnya. Sedangkan kalau pada tumbuhan dikotil, dia itu biasanya tumbuhnya hanya terus ke atas. Contohnya adalah kelapa. Kelapa itu merupakan tumbuhan monokotil. Dia batangnya itu kalau sampai maksimal tidak akan bertambah lagi, tapi dia akan terus tumbuh ke atas. Tuh. Sekarang kita bahas bagiannya mulai dari luar. Misalnya batang itu kita potong secara melintang. Potong secara melintang itu maksudnya misalnya ini batang. Nah, kita potongnya gitu seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Habis gitu kita amati di bawah mikroskop. Nah, kayak ginilah yang keluar. Nah, ini gambaran bagusnya aja. Jadi pada bagian paling luar itu ada jaringan pelindung, nih ya, atau tersusun atas sel-sel epidermis. Jadi kalau pada epidermis ini selnya itu rapat, karena dia berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, selnya rapat. Kemudian ada korteks. Nah ini, korteks ini biasanya diisi oleh parenkim, bisa sklerenkim, kayak gitu. Ini adalah korteksnya di sini. Terus mulai memasuki yang namanya jaringan pengangkutnya. Nah, kalau yang sini itu adalah flumnya, terus yang lebih dalamnya itu adalah silemnya. Jadi kalau pada dikotil, flumnya yang ada di bagian luar, silemnya itu di bagian dalam. Nah, antara flum dan silemnya itu dia tersusun atas kambium. Jadi di sini tuh ada yang namanya kambium. Jadi misalnya ini digambar secara ini adalah gambaran susunannya gimana. Nah, jadi yang sebelah sini ini itu adalah flum, yang lebih dalam ini adalah silem. Nah, terus di antaranya ini nih, garis-garisnya di antara sel-sel, di antara silem dan flum, ini adalah kambium. Kemudian di tengahnya itu ada empulur, nih ya, atau pit. Dia itu tersusun dari jaringan pengisi juga, atau ground tissue. Nah, kita ke batang monokotil. Kalau misalnya dilihat dia dipotong secara cross section, kemudian dilihat di bawah mikroskop kayak gini. Sama, di luar dia juga ada epidermisnya. Ini epidermisnya. Kemudian mulai langsung di sini mulai tersebar si jaringan pengangkutnya. Jadi satu ini adalah ada silem, ada flumnya. Di satu ini ada silem atau ada flumnya. Biasanya disebut sebagai vascular bundles. Ya, susunan kayak gini, satu kayak gini. Itu biasanya disebut sebagai vascular bundles. Sama ini kalau misalnya di gambar kayak gini ya, yang besar ini itu, yang terlihat besar itu adalah flumnya. Sedangkan yang lebih kecil-kecil di bawahnya ini adalah silem. Nah, di antara jaringan pengangkut, di antara vascular bundles ini ada ini dia, ada jaringan dasar, atau biasanya dia tersusun atas parenkim atau kolenkim.
dan bagian anatomi batang. Nah, sebelum kita memasuki bagian yang lain, coba kalian ikutin GIF ini. Kalau misalnya hijau, kalian tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, itu biar kita rileks aja. Buat masuk ke bagian selanjutnya, yaitu organ terakhir yang akan kita bahas adalah akar. Nah, kalau misalnya pada akar, kita itu mengamatinya menggunakan dua potongan. Yang pertama itu potongan membujur. Kalau melintang tadi kan dia tegak lurus. Nah, kalau potongan membujur itu dia sejajar gitu. Misalnya di sini adalah akarnya. Nah, dia memotongnya juga ke bawah gitu. Segini dipotongnya. Semuanya itu dipotong kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita amati ternyata dia kan seperti ini atau gambaran kurang lebihnya seperti ini. Ini bukan gambar di mikroskop ya. Ini lebih dipermudah aja. Jadi dia itu nanti akan tersusun atas tiga bagian. Ada kalau paling bawah yaitu ada bagian division atau area of cell division. Ini adalah area di mana sel-selnya itu terus membelah. Jadi disinilah itu terdapat yang namanya jaringan meristematik atau jaringan meristem. Ini di bagian pembelahan. Nah, di sini itu, apikal meristem. Nah, di sini paling luarnya ini itu dinamakan dengan tudung akar atau root cap. Jadi dia itu selnya selalu terkikis oleh tanah dan dia itu untuk melindungi si akar dari kikisan atau gesekan dengan tanah. Nah, kemudian sel-sel yang masih baru di apikal meristem ini, dia nanti akan terus tumbuh, selnya itu akan terus membesar dan terus memanjang di jaringan di bagian elongasi atau area of elongation. Yang namanya elongation berarti dia itu mengalami perpanjangan atau semakin membesar lah selnya. Nah, kemudian sel yang telah membesar itu nanti akan semakin dewasa dan dia itu semakin tahu, oh nanti sel yang ini akan jadi silem, sel yang ini itu akan jadi flume, sel yang ini itu jadi sel parenkim, jadi sel epidermis itu di bagian maturasi atau area of maturation di sebelah sini. Selain disebut area of maturation juga sering disebut sebagai area diferensiasi. Diferensiasi dari kata different artinya berbeda, jadi dia tuh udah punya jati diri, udah beda-beda fungsi rasanya, diferensiasi. Nah, itu kalau dari potongan membujur. Ini adalah gambar dari potongan melintang akar. Yang pertama kita bahas punyanya dikotil terlebih dahulu. Kalau pada akar dikotil, dia paling luar yaitu juga sama dengan batang, dia tersusun dari epidermis, sel-sel epidermis. Mulai dari sini ini adalah epidermisnya. Kemudian sel-sel yang menyusun daerah ini itu adalah bagian yang dinamakan dengan korteks. Nah, di sini itu dia tersusun dari jaringan dasar ya atau parenkim. Sel-selnya ini di sini kita bisa dilihat gambarnya. Kalau kuning itu dia ada jaringan dasar, kalau biru itu jaringan dermis, kalau yang ungu ini berarti itu dari jaringan pengangkut. Nah, setelah korteks tidak seperti batang yang dia langsung ke jaringan pengangkut, tapi ada endodermis di sini. Endodermisnya itu di ini nih, jaringan ini. Itu adalah endodermis. Nah, kalau misalnya ini diperbesar, bundaran ini itu diperbesar, ini akan gambarnya kayak yang sebelah kanan kayak ini. Nah, jadi ini sel-sel yang mengelilingi jaringan pengangkut itu adalah
jaringan endodermis ini. Segini lingkaran dia. Terus itu adalah endodermis. Fungsinya apa? Nah, fungsinya kalau pada endodermis ini dia itu mencegah air terlalu banyak masuk. Karena pada jaringan endodermis ada yang namanya pita Kaspari, dia itu sangat kedap air. Bayangkan kalau misalnya akar ini itu dia di dalam tanah, dimana di dalam tanah itu banyak sekali air tanah. Nah, kalau misalnya tidak ada endodermis, air itu akan mudah masuk ke dalam xilem. Kalau misalnya air terus masuk ke dalam xilem, tumbuhan itu dapat membusuk. Jadi si endodermis ini berperannya di sana. Jadi yaitu menseleksi agar air yang masuk itu secukupnya saja, tidak banyak. Karena ada pita Kaspari tadi ya. Terus setelahnya endodermis ini baru ada vascular bundles atau jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Xilemnya itu adalah sel-sel yang warnanya ini kalau di sini diberi warna ungu. Terlihat kalau dindingnya lebih tebal. Ini adalah xilemnya, ini xilemnya, dan xilem pada xilem pada akar tumbuhan dikotil ini dia itu membentuk lengan. Kalau di sini berarti ada 4 lengan. Ini maksudnya lengan tuh kayak gini. Nah, ada yang tumbuhan itu lengannya ada 5, ada 6 gitu, jadi membentuk bintang itu juga ada. Kalau ini contohnya dia ada 4 lengannya. Kemudian di sini ada phloem. Phloem ini ada phloem, yaitu sel-selnya lebih kecil dan dindingnya itu lebih tipis. Karena sesuai fungsinya juga ya, kalau di akar kan dia adalah bagian utama untuk mengangkut air dan zat hara. Jadi selnya itu lebih besar biar airnya itu lebih cepat untuk terangkut ke atas gitu. Nah, setelah dari dikotil kita ke monokotil. Jadi di sini tidak jauh berbeda. Perbedaannya itu terletak pada susunan xilem dan phloemnya. Itu lihat kalau misalnya di kot dia ada lengan, xilem-nya tuh kayak lengan gitu. Kalau misalnya pada monokot dia itu tidak ada gambaran-gambaran lengannya. Nah, kita bahas dulu dari luar apa aja yang menyusun, sama dia juga tersusun dari epidermis. Ini epidermisnya yang berfungsi untuk melindungi. Kemudian ada jaringan korteks, epidermis dan endodermis yang dia itu fungsinya untuk mengisi, untuk melindungi, untuk mensupport. Nah, ini ada korteks. Kemudian setelah itu ada endodermis. Nah, ini yang warnanya merah ini adalah endodermisnya, yang dia itu selnya ada pita Kasparinya. Tadi fungsinya untuk apa endodermis? Untuk mencegah air terlalu banyak masuk atau menseleksi air dan mineral lain, jadi tumbuhan tidak mudah busuk. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jadi kalau misalnya xilemnya itu yang ini, yang dia selnya lebih besar dan dinding selnya lebih tebal. Kemudian phloemnya yang ini phloemnya. Nah, kalau pada monokotil antara phloem sama xilem itu selang-seling dan tidak membentuk lengan. Jadi di sini ada xilem, ini ada phloem. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan pericycle. Ya, pericycle. Pericycle itu bisa disebut juga sebagai perikambium. Jadi dia itu berperannya pada pertumbuhan sekunder atau ke samping. Jadi untuk melakukan pertumbuhan ke samping. Nah, di tengah ini itu adalah sel-sel dari parenkim. Nah, itu tadi anatomi 3 organ utama yang kita bahas, yaitu daun, batang, dan dikotil. Nah, kalau misalnya kita bertemu nih, itu kita bisa melakukan praktikum mengamati tiap jaringan tadi di bawah mikroskop. Nah, tapi karena kita sekarang tidak dapat berjumpa, itu Ibu akan memberitahu gimana sih caranya melakukan sayatan pada batang, akar, ataupun daun. Jadi kita dapat melakukan pengamatan di bawah mikroskop dan mendapat
hasil yang baik dan bagus. Nah, untuk melakukan pengamatan tersebut kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya itu kalau misalnya kalian mempunyai alat ini di rumah, kalian bisa melakukan praktikum sendiri. Jadi alatnya itu pertama adalah silet. Silet yang digunakan itu ibu sarankan silet seperti ini buat cukuran jenggot. Ya, biasanya jenggotnya bapak-bapak gitu ya. Karena silet seperti ini tuh dapat membuat sayatan yang tipis. Dan kalau misalnya sayatannya tuh tipis, selnya tuh lebih kelihatan, tidak bertumpuk kayak gitu. Selain silet, ini ada kaca penutup. Kemudian di sini ada kaca benda. Ini kaca benda, terus ada jarum pentul, bisa menggunakan tusuk gigi juga. Terus di sini ada pinset. Dan ada pipet yang digunakan untuk mengambil air. Terus di sini ada beaker glass dengan isi air. Jadi ini untuk mempermudah untuk mengamati saja si airnya ini. Terus di sini dia itu menggunakan preparat daun. Nah, daun ini bisa kalian ganti dengan batang ataupun akar. Kalau misalnya memang mau melakukan praktikum di rumah, ini ibu sarankan menggunakan batang herba atau yang basah, tipe batang yang basah seperti bayam, terus padi atau jagung itu juga bisa. Kalau akar itu ambillah akar yang dia itu gampang untuk disayat atau disilet. Misalnya kalian mau menggunakan akarnya bayam, itu tebal tapi lunak. Terus akar rumput-rumputan di luar, nah itu bisa. Dan mikroskop jangan lupa ya untuk mengamatinya. Terus kemudian setelah semua bahan dan alat itu didapatkan, kemudian kalian bisa mulai menyiapkan kaca bendanya, itu diteresi air terlebih dahulu. Setelah itu kalian siapkan batang atau daun yang akan disayat. Nah, ini di sini menggunakan daun. Nah, untuk menyayatnya itu mulai dari luar ke dalam agar tipis. Akar, dikotil dan monokotil untuk absen 1-15. Untuk absen 16 sampai terakhir atau 28, 27 itu kalian menggambar batang. Ya, jadi diingat untuk absen 1-15 itu akarnya, dikotil dan monokotil, jadi ada 2 gambar. Kalau absen 16 dan 28 itu batang yang digambar, dikotil dan monokotil. Nah, terus kalian beri keterangan masing-masing bagian. Jadi ada kayak epidermisnya bagian mana, silemnya bagian mana, korteksnya bagian mana, seperti itu. Nah, setelah selesai kalian menggambar foto gambar kalian tersebut, kemudian kalian upload pada KI 4 yang telah ibu sediakan. Jangan sampai melebihi batas waktunya ya. Nah, nanti ibu di sana akan menilai dari ketepatan, yaitu bagiannya sudah tepat nggak, epidermisnya di bagian luar apa bagian dalam nih tuh. Terus kreativitasnya, baik kerapian gambarnya atau susunan sel-selnya dan waktu pengumpulan. Jadi semakin cepat kalian mengumpulkan, maka itu nilainya akan semakin bagus. Nah, itu tugasnya. Thanks, jadi udah sampai sini aja pembelajaran kita. Kita udah banyak membahas tentang jaringan. Kalian bisa cari. Kalau masih kurang nih informasi dari ibu, kalian bisa cari lagi di YouTube atau di buku lain. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan terkait tugas ataupun yang lainnya, kalian bisa hubungi ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
jumpa di pertemuan selanjutnya.